Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ego dan superego merupakan bagian-bagian dari struktur kepribadian manusia. Bukankah ini yang disebut dengan psikoanalisis? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dengan anggota kelompok. Yang pertama Afidatul Chandra Widya, kedua Baharudin Yusuf, ketiga Dini Kurota Ayun. Mata kuliah teknik dan teori konseling yang dibimbing oleh Ibu Fadilah Ramawati, SSMSI. Dalam video ini kami akan memaparkan sedikit mengenai tentang psikoanalisis. Freud memiliki sumbangan yang tidak bisa diabaikan dalam dunia psikologi. Beberapa sumbangan yang diberikan pada dunia psikologi seperti dipelajarinya tentang mental individu sebelum mengkaji mengenai masalah individu. Belum ada ahli yang mengkaji hal tersebut. Yang kedua, pernyataan bahwa perilaku manusia seringkali ditentukan oleh ketidaksadaran. Yang ketiga, perhatian Freud sehingga masa perkembangan anak-anak. Freud menemukan bahwa perkembangan manusia ditentukan dalam 5 tahun pertama masa pertumbuhannya. Psikoanalisis merupakan kerangka kerja. Ditemukannya cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran yang meliputi yang pertama analisis mimpi. Resistensi titik adalah kondisi di mana klien menolak untuk terbuka dan bekerja sama. Dari sini konselor bisa menilai bahwa klien memiliki masalah karena ia tidak mau terbuka dan tidak mau ditolong. Yang terakhir, transferensi. Transferensi adalah kondisi di mana seorang konselor yang mulai banyak memberikan empati dan memihak kepada klien. Hal ini haruslah dihindari oleh seorang konselor. Dalam psikoanalisis, Freud menjelaskan ada 3 bagian struktur kepribadian manusia. Hai everyone, saya Afidatul Chandra Widya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang salah satu teori kepribadian menurut Freud. Struktur kepribadian menurut Freud itu ada 3 yang berfungsi untuk proses psikologi seseorang. Struktur kepribadian yang pertama yaitu the id atau mengenal kebutuhan alami manusia. The id ini merupakan struktur kepribadian yang paling mendasar dalam diri manusia dan dibawa dari sejak lahir. The id ini merupakan segala bentuk dorongan yang bersifat instinktif yang sangat terpengaruh oleh keadaan biologis yang terdapat dalam diri manusia. The id ini menganut prinsip kesenangan. The id ini juga mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila keinginan dan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan membuat seseorang itu merasakan tegang, cemas, bahkan marah. Karakteristik the id ini ada 4. Yang pertama yaitu buta akan situasi. Yang kedua, memaksa dan mendesak. Yang ketiga, menuntut untuk segera dilaksanakan. Dan yang keempat, the id ini tidak bisa menoleransi ketegangannya. Jika tidak dipenuhi akan menyebabkan ketegangan, dan ketegangan tersebut harus segera ditangani agar seseorang tersebut bisa mencapai keadaan yang disebut dengan homeostatik atau keseimbangan. The id ini lebih banyak diatur untuk mendapatkan kesenangan atau pleasure principle. Contoh kasus dari the id ini adalah ketika makan malam, Sintang merasa kehausan dan dilihatnya gelasnya itu telah kosong. Daripada menunggu pelayan lama untuk mengambilkan air untuknya, dia mengambil gelas Pak Budi yang ada di seberang dan meminumnya. Kejadian Sinta yang mengambil gelas milik Pak Budi itu merupakan kejadian yang mengejutkan bagi Pak Budi. Selanjutnya, struktur kepribadian yang kedua yaitu the ego atau bisa disebut dengan cara menghadapi realita.
The ego merupakan salah satu struktur kepribadian manusia yang dipengaruhi oleh unsur sosiologi seseorang. The ego merupakan jembatan dari the id dan dunia eksternalnya. The ego juga berfungsi sebagai panel kontrol the id untuk memenuhi keinginannya. The ego lah yang menentukan terpenuhi atau tidaknya dari keinginan the id. Dan bagaimana cara memenuhi keinginan the id ataupun cara untuk mengelola the id apabila tidak dipenuhi. The ego berusaha dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan dari the id yang bisa diterima secara sosial. The ego memiliki 3 fungsi. Yang pertama, reality testing atau menguji realitas. Yang kedua, menjadi fondasi kepribadian. Yang ketiga, defense mekanisme atau mekanisme pertahanan diri. Contoh kasus dari the ego ini adalah ketika Cinta haus, ia tahu bahwa pelayan akan segera mengisi ulang airnya dan dia memilih untuk menunggu meski ada keinginan di dalam dirinya untuk meminum gelas air milik Pak Budi yang ada di seberang. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Kemudian bagian ketiga dari struktur kepribadian adalah superego. Superego merupakan dimensi sosial di mana dia bergerak pada bidang moral dari external reality seseorang. Jadi di sini superego itu berasal dari orang tua dan juga lingkungan. Superego itu diberikan oleh orang tua dan lingkungan dalam bentuk norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan, dan juga adat istiadat. Fungsi dari superego adalah untuk mengontrol infus yang diberikan oleh id kepada ego. Karena superego ini bersifat sebagai kode moral dari seseorang yang menentukan baik, buruk, salah, benar, dan sebagainya. Kemudian dinamika struktur kepribadian. Dinamika struktur kepribadian itu dimulai dari id yang memberikan dorongan kepada ego yang akan diolah oleh ego dengan meminta pendapat dari superego apakah ini boleh apa tidak boleh. Kemudian ego akan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang didorong oleh id ini dari apa tadi yang disarankan oleh superego. Sebenarnya struktur kepribadian itu adalah kemampuan ego dalam menjalin dialektika antara id dan superego. Ketika seseorang memiliki ego yang lemah, maka dia kepribadiannya pun akan lemah. Orang yang berkepribadian lemah itu biasanya dia akan sering memaksakan diri, menyebalkan, suka memaksakan kehendak kepada orang lain, bahkan dia itu karena kepribadiannya yang lemah itu dia akan mudah untuk dimanfaatkan, mudah untuk diperalat dan dijerumuskan. Dan itu saja dari kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.